hari lahirnya Hari Yesus apa, dan tanggal berapa, tahun apa. Kalau Nabi Muhammad, hari Senin, tanggal 12, Rabiul Awal, tahun gajah. tahun gajah. Ayo. Nah, sekarang Yesus Ustadz Atta Yesus, ayo. kembali balik bertanya, sebutkan silsilah Yesus sampai ke Daud, lalu lahir di tahun berapa dan di bulan apa? Silakan. Masa mau bertanya mulu sih? Silakan. Hah? Jangan lah. Ya. Ini wanita, Fer. Ya, jangan. Kalau wanita jangan ditanya. Kondom aja, kondom aja ditanya. Jangan wanita yang cewek jangan ditanya, kasihan. Ayo. Kondom, ayo bang kondom. Kondom. King. Nah, di Nabi Muhammad terus. Enggak apa-apa, mau bilang kondom ini karena umat dari orientasi seks biasanya begitu, otaknya penuh dengan selangkangan. Ya, Bahasanya juga Ya, baru orang keliru. Saya mau baca King Kong keliru kondom. Namanya orang salah lidah gimana sih? iya, enggak apa-apa. oke, Bang. Ada 72 Jawab yang lain bidadari aja. dengan Nanti- dada montok. Nanti tanggal kelahiran Yesus Kristus, ya saya yang jawab nanti. Ya silakan. Ya. Abang jawab yang lain dulu lah, nanti tentang Om Tata, kelahiran. tanya Sebab satu lagi, Om pertanyaan Tata. tadi banyak kan. Ya. Abang jawab dulu yang lainnya. Kelahiran Tuhan Yesus itu kenapa di bulan 25 Desember? Begitu, Bang. Ya, ini Tante Tahta ya silakan Tante Tahta. Ya tante. Tata, tanya lagi Om Tata. Om Tata, Ya, silakan. kan kata Om Tata, ala SWT kan tidak tahu kan lahirnya di mana, terus tidak dilahirkan. Nah, ala SWT itu biar bisa ketengok itu kayak mana? Ya gak bisa. Biar Nabi bisa Muhammad mempercayai, mengatakan bukan. Biar bisa SWT mempercayai, hanya ada biar di bisa dalam mempercayai. doa Tunggu SWT dulu itu. tante, tunggu dulu tante. Jadi kata Nabi Muhammad di dalam Al-Quran Al-An'am 103 tidak bisa dilihat. Kata Yesus juga Tuhan tidak bisa dilihat. Yohanes 5:37. Sebab gelap dalam doa. Musa, Tuhan juga gak bisa dilihat. Keluaran 33:20. Ya sama. Tuhannya para nabi sama, tidak bisa dilihat gitu. Tidak serupa dengan apapun sama. Nabi nggak bisa dilihat. Nabi itu ada manusia, kawan. Bukannya tuh Om, maksud aku Om, kan Om Tata tadi bilang kan, iya kan, Iya. kalau nggak tahu tuh tanggal lahirnya berapa, lahir di mana, ala SWT lahirnya di mana, gitu kan, terus tanggal berapa gitu kan, habis itu mama papanya nggak ada gitu kan, nah umat Islam biar bisa mempercayai ala SWT itu ada, Tante, benar tante. ada. Tante, emangnya Tuhan, kalau Tuhanmu dilahirkan gitu, punya orang tua gitu, Tuhanmu. Itu fisiknya yang dilahirkan. Bagaimana sang roh ini menjadi dapat kita Sebentar, lihat kalau sebentar. tidak dilahirkan seperti Bang Ucok, manusia? Bang Ucok, sebentar aku tanya. Berarti dari fisik manusianya itu Tuhan atau bukan? Berarti Tuhan dilahirkan dulu terus menciptakan dunia gitu. Oke, saya jawab. Jadi manusia. Jadi Yesus itu bermanifestasi Dari Allah. Sang Firman itu bermanifestasi menjadi manusia. Ya, Manusia Tuhan yang itu, bergelar Tuhan. Yesus itu sudah Manusia ada di yang Kejadian bergelar Tuhan. 1 ayat 2. Berfirmanlah Allah, ya kan? Terus? Kejadian 3. Kejadian 1 ayat 3. Nah terus kenapa? Ya, berfirmanlah kan, karena Allah itu memang Tuhan. Silakan Ustaz Tata. Iya, ini dulu. Ini semuanya saya mute, nggak bisa ngobrol. Fisik. Ya, jadi gini kawan ya, kalau kita ingin tahu Tuhan yang benar, nanyalah ketiga nabi yang diberi kitab, Musa Taurat, Yesus ya Injil, Nabi Muhammad Al-Quran. Maka mereka menjawab sesuai firman yang dia terima. Musa, siapa Tuhanmu? Allah, Ulangan 6 ayat 4, yang Esa. Kamu Yesus, sama seperti Musa Tata, Allah yang Esa, Markus 12:29. Tuhannya Nabi Muhammad, ya sama, Al-An'am, Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas ayat 1. Terus seperti apa? Kata Musa, ya,
Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Tidak serupa dengan apapun. Nabi Muhammad juga sama, Asyura ayat 11. Dan tidak kelihatan, Al-An'am 103, Keluaran 33:20, Yohanes 5:37. Nah, jadi Tuhan yang dikenalkan para nabi itu sama. Allah yang esa, tidak bisa dilihat, tidak serupa dengan apapun. Nah, sekarang tinggal giliran Kristen ini, kan tidak punya Tuhan nih ya. Nah, maka ceritakan ke saya, punya apa enggak? Sebutkan seperti apa. Gitu ya. Silakan. Kondom dulu atau Bang Tante Nying Nyung. Nying. Ya, silakan. Ucok, mau ngomong ngecok. Kalau gini kan Ya, enak, Cok. silakan. Ya, silakan Ya, jawab silakan. pertanyaan Ustaz Tata. Pertanyaannya apa tadi? Iya, dia nggak nyimak. Ustaz Tata udah jelasin panjang lebar, capek-capek, cok, nggak Nggak nyimak. mau didengar. Sebab pertanyaannya itu saja. Bang, berita kebenaran. Mau menjawab atau enggak? Itu saya sudah jawab tadi, Bang. Saya sudah jawab. Malahan jawaban saya melebihi dari apa jawaban yang diharapkan oleh Bang Tahta. Jawaban saya sudah panjang lebar. Panjang lebar itu juga yang ditanyakan, gitu. Terus yang ditanya, padahal saya sudah jawab. Mau nanya lagi. Nggak ada kah soal yang lain yang bisa saya jawab kah? Ya, betul itu, Bang. Yang perlain saja. Jangan Yesus terus. Ya udah sekarang. Ada pertanyaan lain Oke, lagi. sekarang gini, Bang Uco. Sekarang kamu dialog dengan saya, apa yang kamu kuasai dalam Bible, ayo. Temanya apa? Enggak, masa nanya-nanya terus. Nah, Giliran nah, aku enggak. dong yang nanya. Kalau kamu mau dialog, kan saya tidak pernah menentukan Bukan teks. begini, Bang Hos ya, yang Ya, kekasih. Begini. Kan kita gantian bertanya, ya kan? Oke. Sebutkan Oke, di silakan. dalam Quran faedah ataupun maksud dari sunan. Hanya Oke. itu. Oke. Sebutkan dalil ya, sebab kita Oke. yang perlu dalil Jadi dalam dalam Al-Quran itu ya. Bang Uco, itu ada jawabannya Bang Uco. Jangan tanya itu, yang lainnya Bang Jangan Uco. Ada ditanya, jawabannya Pak. itu. Ya nggak ada Bang Uco, jawabannya. Ya, nggak ada hati-hati kamu jawabannya. nanya apapun. ada Sebutkan datanya siapa pada yang telah disunat yang di dalam Quran ataupun tentang faedah sunan. Oke. Itu. Nah, Oke, jadi silakan gini ya. dijawab. Nanti pertanyaan selanjutnya Abang lagi kita bertukar pertanyaan lah. Sebab kita Oke. aku belajar juga ini Oke. Bang, bukan Ya, sudah. menjadi guru, tidak belajar seorang pelajar lah kita ini. Jadi belajar di dia Abang juga belajar juga di Bible juga. Ya, Nah, begitu. tapi ingat ya, ini sudah menjadi karakter saya. Kalau saya ditanya, saya jawab pakai dua data, Quran dan Bible. Ya. Oke. Jangan pakai Bible Bang. Gak mau, gak bisa. Di Percuma dong saya dalam menguasai Quran. Bible. Di dalam Percuma dong saya Quran. menguasai Bible. Kalau Dua-duanya, pakai Bible, sebab dua-duanya, Bible dua-duanya. sudah dipalsukan, ya enggak? Ya, oke, udah. Oke ya. Jadi gini, Sudah Nabi dipalsukan, Muhammad jangan ini pakai Bible. Kita Iya, pakai iya. Quran Yang yang enggak, biar sempurna, nyambung. menjelaskan segala masalah dan urusan apapun yang ditanya itu pasti ada. Sempurna. Oke, jadi gini, kita tahu kan Abraham ini punya perjanjian yang kekal untuk dirinya dan keturunannya. Tadi kan sudah kusebut nasabnya Nabi Muhammad sampai Abraham. Maka karena beliau keturunannya sehingga ada ayat Al-Quran, Summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa. An-Nahl 123. Muhammad, aku perintahkan kamu dan umatmu, ikutilah milah Ibrahim. Apa ketetapan diantaranya? Yaitu hitan. Mana datanya? Di dalam Kejadian 17 ayat 9. Makanya Nabi Muhammad diperintah untuk Bible, hitan. Bang. Wa itibatala. Ini Bible sudah dipalsukan Bang. Jangan pakai Bible. Palsu sudah di Bible.
Gimana sih kamu bertanya? Tahta, imannya orang Muslim kan, Bible kami itu sudah dipalsukan. Biar nyambung. Berarti Bang Tahta itu nggak beriman di kitab kami, maka Loh, pakailah pede lah Bang Manahil Tahta. 1, 2, 3. Masa nggak Tadi pede kan pakai Al-Quran Bang Lihat, Tahta? nyambung. Pede lah, saya pakai- pede pakai kitab saya nggak akan pakai Al-Quran kalau saya Tanpa menjawab. Bible, Quran bisa berdiri sendiri nggak? Oke, udah ya, udah usah Bible, udah usah. Oke. Al-Baqarah 124. Ya, wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa perintah. Apa perintah di situ? Ada 8 perintah. Apa saja diantaranya? Berkumur, menghirup air ke dalam hidung, Ngawur, bersimbah mana ada seperti itu. dan hitan. Nah, kamu kalau gini aja, kita dialog aja. Ayo, siapa yang berani lawan tahta? Ingat ya, Bible kalian ada di otaknya tahta. Siapa yang berani dialog? Ayo. Gak apa-apa, 3 lawan 1 gak apa-apa. Ayo. Daripada kalian nanya ngeyel. Aku turun, aku nyimak di bawah sajalah kalau dibilang Jangan, saya tidak mau. Lawan Nyimak orang di bawah 1 lah. saya tidak mau. Saya pilihnya 3 orang. Ayo. Nah, Kita itu gantian. katanya. Hmm. Ya, Nah, ya saya Ya, sahabat Kris. Maksudnya gini loh, Bang sahabat Kris. Izinnya kalau mau bertanya, ketika dijawab nanti ini ngomong, sono ngomong. Karena kan Bang, ketika teman-teman Siapa yang sebentar. sana ngomong sini ngomong? Enggak, karena kan teman-teman Kristen ketika bertanya kan berarti kan butuh jawaban. Nah, Iya. diam dulu gitu loh. Silakan Bang Kris dari dari Kristen kan ya? Ya Kristen lah. Kenapa Mas Kristen? Hah? enggak kalau Chris kalau mau Ya, dialog karena- ada enggak di dalam Bible yang dikuasai? Banyak bang, ada. Oke, silakan pilih. Yang paling kamu Nanti- kuasai apa? Ya enggak lah. Kalau kita diskusi kan timbal balik. Kamu menanya kitab saya tanya Al-Quran kamu jawab dengan Bagus, Quran juga. bagus. Jangan Bagus. dengan membawa Alkitab. Loh, Bahas saya ini dengan menguasai jawab dengan dua-duanya. Al-Quran. Saya jawab dengan Bible juga Ya. begitu. Ya udah, sekarang temanya Ya, apa yang kamu kuasai? Ayo silakan. Nah, apa judulnya? Ya, apa yang kamu kuasai apa? Ya terserah kamu. Oke, saya tentang Isa, siapa Isa, kamu Yesus, siapa Yesus? Ayo. Oh silakan. Oke. Siapa dulu? Terserah. Oke, saya dulu. Jadi Isa dalam Al-Quran itu utusan Allah untuk Israel. Ali Imran 49. Wa rasulan ila bani Israel. Dia utusan untuk Israel. Dan dia juga Iya. seorang nabi. Maryam ayat 19. Ini Abdullah kitab jalani nabiya, seorang nabi. Dan dia diberi wahyu, ajaran. Al-Maidah 46. Wal yahkum ahlal injil bima anjalallah. Dan dia memperkenalkan Tuhan itu Allah satu-satunya. Al-Juhruf 64. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu. Hada siratum mustaqim. Bahwa Tuhan Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi Nabi Isa punya Tuhan, diutus oleh Tuhan. Kedudukan dia sebagai utusan untuk Israel, seorang nabi. Nah, sekarang siapa itu Yesus? Silakan. Yesus ini adalah anak Allah yang dari surga yang turun ke bumi, yang telah diberitakan oleh malaikat Jibril, Gabriel kepada Bunda Maria. Dia mendatangi Bunda Maria, apa katanya? Engkau akan mengandung seorang bayi laki-laki yang engkau berikan namanya Yesus. Dan Yesus bagi kami adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Itu Yesus bagi kami. Oke, jadi tidak ada data ya. Maka kalau tidak ada data, oke. Sekarang kalau tidak ada data, saya yang akan meluruskan. Yesus kamu siapa? Sama seperti Al-Quran tahta, utusannya Allah untuk Israel. Matius 15:24. Sama seperti Al-Quran tahta, Nabi. Markus 6 ayat 4. Sama seperti Al-Quran tahta, diberi ajaran firman. Yohanes 17 ayat 8, Yohanes 12:50. Sama seperti Al-Quran tahta, yaitu diutus oleh Tuhan, memperkenalkan Tuhan itu Allah. Markus 12:29, Matius 11:25, Yohanes 17:3. Nah, itu yang benar menurut Yesus. Kalau kamu barusan curhat kamu, bukan dialog. Bukan curhat. Yesus Tuhan ada di Yohanes 13:13. Yesus anak Allah Matius 3:17.
Yohanes 1:34 itu menyebutkan Yesus itu anak Allah dan Yesus Tuhan di Yohanes 13:13 dan di konfirmasi di mana? Oke. Di Wahyu 1 ayat 8. Oke, Itu. sekarang. Oke, sekarang definisi. Kalau Nabi Oke, Isa, sekarang ya. Gini. Nabi Isa itu siapa? Tunggu, biar tidak kemana-mana. Definisi Tuhan itu apa? Utusan itu apa? Silakan, pakai data. Ayo, biar kamu itu tidak keliru-keliru. Apa itu Tuhan menurut KBBI? Coba. Kristen ini kawan, jangan kaget. Mau jemaah mingguan, mau pendeta, pastor, pasti pelangak-pelongok tentang Bible mereka ini. Kita diskusi baik Pak Ustadz. Iya, silakan. Tapi kamu Apa itu diskusi Tuhan? baik. Nah. Atau mau diskusi kok congor ini seorang Pak Ustadz loh Nggak yang pakai mulai data, tadi. pakai data. Kalau sama saya harus pakai data. Iya, kan sudah saya bilang Yesus sebagai Tuhan bagi kami di Yohanes 13:13, dikonfirmasi di Wahyu 1 ayat 8. Dia anak Allah yang turun dari surga. Di mana ayatnya? Di Matius 3:17, Yohanes 1:34 dan ada lagi yang di Matius 14:33. Itu yang saya katakan kepada Ustadz tadi. Oke. Sekarang Nah. definisi Tuhan itu apa? Kalau kita beralih dengan apa definisi menuhankan? Tuhan itu Kalau- apa? Enggak kalau secara KBBI apa itu Tuhan? Jangan dibawa-bawa KBBI. Kami kalau Tuhan di dalam Kristen itu Dia yang menciptakan langit dan bumi dan kepada Dia harus bersujud dan menyembah. Karena Dia yang memberikan jalan kehidupan satu-satunya untuk menuju ke sekarang pakai surga dan data, sekarang memberikan pakai data. kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan untuk keselamatan masuk ke surga itu. Oke. Kalau Enggak, utusan gini itu aja. Biar kamu udah muter-muter. Tuhan yang dikenalkan oleh Yesus itu siapa? Kalau Musa Elohim, kalau Nabi Muhammad Allah. Kalau Yesus memperkenalkan Tuhan itu siapa? Satu-satunya itu. dengar. Nah. Baca di apa? Di 1 Korintus 8 ayat 6. Apa katanya di situ? Allah, biar bisa ada Alkitab dulu ya. Mana kamu dengar Kita nggak mempunyai ucapan saya? satu Allah yang Bang, Anda tidak mendengar. Tadi saya bilang, Nabi Muhammad perkenalkan Tuhan itu Allah, Qul huwallahu ahad. Musa perkenalkan Tuhan itu Allah yang Esa, Ulangan 6 ayat 4. Kalau Tuhan menurut Yesus siapa? Dia kenalkan Tuhan itu siapa kepada umatnya? Ya kan? Selalu muter-muter, melenceng-melenceng melulu. Macet. Pertanyaannya apa bang? Pertanyaannya apa bang? Silakan. Ini kalau Eh, secara Bu, data, aku yang nanti berdiskusi bisa dulu. dengan Ustadz kok masuk kau. ya. Kalau berdua kalian silakan. Tapi satu-satu jangan kau ngomong Nggak usah, masuk di tiga-tiganya tengah-tengah. udah ada apa-apa, gantian Satu-satu. gantian. Nggak ada apa-apa, ngomong semua, Ingat, tapi si gantian. ibu itu siapa dulu di mute. Kalau memang masuk dia nanti nggak enak lah. Masa kayak gitu diskusi. Kemarin ya ngambek. Kalau nggak sama ibu aja kita diskusi ibu. Mau Ya. diskusi Ya. sama saya? Ayo, pakai waktu. Sama Ustadzku aja. Biar ku Sama kasih tahu kau Ustadzku. kalau di dalam Al-Quranmu mengatakan kalau wanita itu hanya kepintarannya separuh. yang ditanya biar kau itu. pinter yang ditanya itu mau jawab. Jangan Udah cuma saya ngoceh. tahu, udah saya Jawab yang ditanya. Lanjut. jawab. Aku mau tanya. Udah saya Enggak, jawab. lanjut. Yang dikatakan Yesus kepada kami, engkau mempercayai di 1 Korintus ayat 8 ayat 6. Engkau mempercayai satu Allah saja, yaitu yang mempunyai kekuasaan, dan satu Tuhan aja, yaitu Tuhan Yesus. Ya udah, sekarang kamu dengan Bunda Rahma. Silakan Bunda, saya jadi wasit. Kalau menurut Islam itu Tuhan itu apa? Dan utusan itu siapa? Oke. Berarti berbalik Pak Ustaz. pasang kupingmu menurut Yesus, bukan menurut si Paulus Oi. botak. Menurut Yesus. Ini udah Ustadzku bilang menurut Ustadzku apa yang bilang disampaikan menurut Yesus. di Paulus Siapa? itu yang disampaikan oleh Bang. rasulnya kepada kami. Beda. Menurut Kamu Yesus, jangan Bang, memaksa Bang. Dengar, kehendak Bang. kami. Menurut Yesus. Kamu aja. Bilang aja kau angkat bendera putih, Bang. Kalau nggak bisa jawab, angkat bendera putih, kasih temanmu. Ayo, nggak mungkin penasaran. Coba teruskan. Bang
Bang Kris mau dia diskusi dengan Bunda Rahma. Ya teruskan, lanjutkan barusan itu, gimana? Ayo kita baik-baik, udah, ayo gantian ya. Kamu gak nyambung, makanya saya udah bilang, Tuhan kan para nabi diutus memperkenalkan Tuhan kan. Nabi Muhammad diutus memperkenalkan Tuhan itu Allah. Allahu la ilaha illahu, bahwa tiada Tuhan selain Dia, Allah. Musa juga memperkenalkan Tuhan itu Allah. Fungsi Ulangan nama sunat di Al-Quran apa? Karena Nah, kalau kamu bilang Yesus- tadi nggak boleh kau bawa-bawa si botai, oke. Tapi jangan bawa-bawa si Muhammad. Itu Bu, harus kita berpikir kalau bertanya. Apa enggak nanti efeknya sama kita? Jawab Ya dulu Bu. udah gini Jangan ya udah. bawa Muhammad ya. Biar ada ribut, ayo ya Jawab udah. dengan Al-Quran. Kamu melarang saya membawa Paulus, saya melarang kamu membawa Muhammad. Oke, sekarang gini. Kalau Bang Ayo. Kris itu bawa Maju, Paulus, ayo. ya saya adu dengan Yesus. Oke, sekarang gini ya. Paulus lawan Yesus, saya mewakili Yesus, gimana? Kau mewakili Yesus. Itu lain lagi. Diskusi Sekarang apaan gini. gitu? Gini loh ya. Kata Yesus, Tuhan Tapi itu Allah diskusi Bapa. Yesus dengan VS apa Isa lari ke apa sekarang? Kan yang paham ajaran kau. Yesus kan tahta. Yang paham ajaran Yesus kan tahta. Nggak Jadi perlu gimana? kamu ajarin kami dengan ajaran Yesus. Ajaran Yesus itu udah kami tahu. Oke, sekarang menurut Yesus Semua siapa? ajaran itu, ajaran Oke, Yesus kalau itu kamu tahu, kenapa kasihilah kamu- Tuhan Allahmu Tunggu, dan tunggu, kasihilah sesamamu manusia Tunggu. dan kasihilah musuhmu. Itu Tunggu, yang tunggu, diajarin tunggu, kami tunggu, Yesus tunggu. tuh mengasihi. Tunggu dulu. Itu beda dengan Muhammad. Apa yang dikatakan Muhammad? Host, moderator host. Apabila Biar mulutnya ditutup kalau Ustadz Tahta ngomong. Moderator host. Jadi gini Bang, kalau memang Anda tahu ajaran Yesus, kenapa Anda pakai Paulus? Padahal Yesus banyak data di otak saya itu. Dia memperkenalkan Tuhan itu siapa. Anda Udah saya malah pakai Paulus. perkenalkan. Berarti, Tuhan nanti itu yang Yesus lawan Paulus menciptakan nanti. langit dan bumi. Nah, di mana datanya? Jadi gini, kalau abang memaksa pakai Paulus, sedangkan data-data Itu ya Yesus udah. banyak, ya nanti Paulus lawan Yesus nanti akhirnya. Yesus diwakilin saya. Astaga naga. Gimana Paulus mau melawan Yesus? Sedangkan Paulusnya mau Yesus. Ini saya wakili Yesus. Nggak sesuai akal logika pernyataan Bang Tahta ini. Kalau berdebat sama Ustadz Tata itu ciri-ciri khasnya. Kalau kalah nanti diturunkan itu. Kalau debatnya nanti Enggak bisa. Saya mencari open itu susah dari tadi, mau dari pagi loh susah lah mencari open. Bang Tahta, Yohanes 10 ayat 30 ini Yesus yang bilang loh. Ini Ya perkataan silakan baca. aku dan Bapa adalah satu. Karena perkataan Yesus ini sampai bangsa Israel menyatakan bahwa umat Yahudi waktu itu menyatakan bahwa kamu hujat Allah, kamu manusia menyamakan Oke. diri dengan Allah. Sampai Oke, jangan panjang-panjang. Oke, saya dengan bantah. batu. Sudah bang. Kalau Jawaban sama itu harus tahta, lengkap. jangan panjang-panjang bang. Bang, tunggu. Kalau sama tahta jangan panjang-panjang, percuma. lagi dinonaktifkan. Ya. Jadi gini bang, kalau cuma dituhankan gara-gara aku dan Bapak satu, maka di dalam Yohanes 17:21 atau Yohanes 14:20, aku di dalam Bapakku, mereka di dalam aku Bapak mereka satu. Berarti mereka Tuhan juga nanti. Dengan alasan Oke. karena tiga ini satu. Konteks. Kalau konteks Muhammad cerita menurut itu, Bang, kalian sahabat. siapa bang? Nabi Menurut Muhammad Ustadz itu Tata. Nabi Muhammad itu utusannya Allah, penutup para nabi. Mana datanya? Al-Ahzab ayat 40. Maka ana Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Utusannya Allah seorang nabi, penutup Mana para tinggi nabi. derajat Muhammad dengan Allah? Oke, tentu saja Allah itu Tuhan pencipta langit dan Allah, bumi. oke. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Ibrahim Oke. 32, As-Sajdah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Tuhan Ya. itu Allah itu adalah, tunggu dulu. Kamu kan nanya. Akan saya jawab pakai Nggak Quran. perlu itu. Karena yang perlu saya ini ada pertanyaan. Apa? Jadi kalian kalau nanya ke saya enak. Pakai 3 kitab saya langsung. Perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Quran. Enak kalian dapat ilmu banyak. Ayo. Saya tanya, bukan saya itu yang saya tanya. Ya apa? Apakah Muhammad, apakah Tuhan itu bisa mengikuti keinginan Muhammad? Ya tidak. Nabi Muhammad yang mengikuti Al-Quran.
Yang saya tanya, apakah boleh Tuhan mengikuti keinginan Muhammad? Iya, di hadis itu Nabi Muhammad dengan Siti Aisyah lalu turun ayat. Maka Nabi Muhammad mengikuti Tapi ayat kamu itu. katakan tadi kan lebih tinggi Tuhan. Iya, Tuhan gini, Chris, saya tahu kamu mau tanya hadis lagi Aisyah dengan Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, Lucu kan? Tuhanmu cepat sekali. Mau baca itu? Ingat, Chris, saya ini tahta. Sebelum kamu nanya, saya tahu arahnya kemana. Yang kamu hadapin tahta. Sebelum kamu nanya, saya dengar tahu. Jadi gini, tidak usah kamu itu. Saya tahu kamu mau lari kemana. Iya. Yang saya tanya tadi, Iya. kamu bilang lebih tinggi Tuhan daripada Oke, Muhammad. saya jelasin ya. Kenapa Oke, Tuhan sudah. itu mengikuti Sudah. keinginan Oke, Muhammad? sudah. Oke, sudah. Sebelum kamu nanya, belum kamu bertanya, ini jawabannya. Ini jawabannya. Jadi ada Apa hadis. Ketika ada suatu kejadian, maka Siti Aisyah mengatakan, Muhammad, wahai suamiku, cepat sekali Allah merespon. Karena memang para nabi ini memang tugasnya itu penyampai firman. Ketika terjadi sesuatu, langsung firman turun. Tidak masalah hadis itu. Dan jangan kamu samakan tahta dengan yang lainnya. Kamu mengucap satu kalimat, saya tahu arahnya kemana. Makanya saya potong duluan. Gitu. Silakan, apa lagi? Ayo. Silakan si itu Oten 1 beritakan. Silakan. Enggak ada otak tadi itu. Silakan beritakan. Silakan. Ya, pembahasan Langsung. tentang Matius 10. Kalau kita melihat tema data yang ada, maka bisa dipastikan itu berbeda dengan Matius 17 karena itu bicara tentang doa Tuhan Yesus. Kalau di Matius 10 itu bicara tentang pertanyaan orang Yahudi kepada Yesus. Pertanyaan mereka mengatakan, "Sudahlah engkau membimbangkan hati kami. Kau nyatakanlah apa kau Mesias atau tidak." Tetapi jawaban Yesus tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Karena jawaban Yesus pada waktu itu dia menyatakan aku dan Bapa adalah satu. Dan di pandangan Yahudi itu adalah penghujatan. Kenapa penghujatan? Karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Karena itu mereka mau melempar dengan batu. Sampai mereka berkata begini, mereka bilang. Lalu jawab orang Yahudi kepadanya, memang karena perbuatan yang baik tidak kami merajam engkau, hanya sebab menghujat Allah. Dan lagi sebab engkau ini seorang manusia, menjadikan dirimu Allah. Artinya di sini kita melihat bahwa orang Yahudi melihat Yesus menghujat Allah. Bang, kalau dialog itu satu-satu aja, Bang. Biar sama saya serahkan ke Bunda Rahma biar ditangkapin. Satu-satu aja. Santai aja, yuk. Ya, Jangan ini masih data. Gitu. Data ini masih coba dalam terangkan Bunda Rahma, Mesias itu Tuhan apa bukan? Silakan Bunda Ayat Rahma. 10. Saya tidak keluar karena Bang Tahta tadi tidak menjelaskan, maka kita langsung lompat sana lompat sini dalam penjelasan. Kita bahas Ya, saja kalau tentang Mesias itu Yohanes bukan 10 dulu, Bang. Tuhan, Nanti Ustaz. kita bahas. Itu Karena orang-orang harus sesuai nggak ada konteks. otak yang menganggap Mesias itu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang gantian Gila. sekarang Bunda Bahu, Iya. Bunda Baha atau Bunda apa ini? Kalau berdiskusi bukan begitu caranya diskusi, Bang. Bunda, saya panggil Bang lagi. Diskusi bukan begitu cara diskusi. Bang. Saya Saya berani tanya dan dulu, menuntut. Bunda. Ini Dulu Bunda, ya Bunda Rahma, kebenaran. pelan-pelan aja Bunda. Yang Bunda, dilakukan saya oleh orang tunggu, saya lurusin tunggu. Bunda, saya dari pagi loh Bunda cari hotel sulit banget ya. Pelan-pelan Bunda, ayo ya. Nah, yang sabar, ayo silakan Bunda, respon yang baik-baik lah, pakai data, ayo. Memberikan kebenaran. Ini karena Ustadzku Lanjut, Bunda bilang Rahma. pelan-pelan. Oke, kita slow. Kau menuhankan Yesus itu berdasarkan dia Mesias. Mesias itu Bang diurapi. Kalau diurapi itu tentu bukan Tuhan Bang. Masa ada Tuhan diurapi? Coba Bang berpikir pakai akalmu itu Bang. Ayo. Adakah Tuhan Bunda diurapi? Rahma, kita bicara ini pakai data, iya toh. Ya. Dan data saya, Iya. saya sudah jelaskan Assalamualaikum. tadi. Memang pertanyaan, sahabat Bunda Mila, mungkin di moderator, host, tolong yang satu supaya saya bisa menjelaskan dalam diskusi ini supaya enak. Jadi saya menjelaskan, saya sudah jelaskan Bunda Rahma. Memang awalnya
bangsa Yahudi, orang Yahudi pada waktu itu yang mengerumuni Yesus. Mereka mau bertanya, jangan bimbangkan hati kami, katakan saja kau ini siapa? Apakah engkau ini Mesias? Mesias itu artinya yang diurapi, atau Mesias atau Mesiah itu artinya penyelamat. Itu pengertiannya. Aduh, gimana Kemudian itu Bang? Tolong, Yesus, sebentar. ya sudahlah kalau Bang Bunda Rahma. Jangan dulu Bang, mana itu ya Mesias penyelamat, mana Bang? Mesias Sudahlah, itu adalah nantilah. orang. Nantilah, saya tidak mau menjelaskan lebih jauh. Nanti Oh, nanti itu tidak mau adalah ya, oke, tetap Bang. bahasanya. Sudahlah Bang. Kita ini Bang, dengar Saya selesaikan cerita saya karena itu kan pernyataan Bunda Rahma menyatakan bahwa saya selesaikan dulu supaya diskusi kita tidak terombang-ambing. Ya, jadi saya kasih tahu dulu Bang Jangan ya. Kita ini mengaktifkan, saya sedang menjelaskan. cuma kasih tahu, dengar dulu. Saya cuma kasih tahu. Ya. Kalian ini makhluk langka. Kami harus sabar menghadapi, Ya, santai. ya. Kau sudah langka ini. Kecuali Bunda kalau menghujat Rahma. baru diturunkan. Kalau nggak menghujat tidak diturunkan. Lanjut. Udahlah, pahami aja lah kitab Al-Quran kalian. Saya nggak mau ikut campur di kitab kalian, tapi jangan tentang kitab curhat, kami. jangan Kami curhat, yang ada di diskusi, umat tidak Kristen usah. pastilah mengerti Aduh, kau ini kenapa tentang sih kitab curhat? kami. Walaupun Diskusi lah. Ayo. karena Bunda Rahma itu Kenapa kau bukan bahasan cara kita, bukan diskusi. tentang saya. Bahasan saya bukan tentang saya mau dibahas nih. Bunda Rahma Tentang tidak pakai Bible. data, hanya congot-congot aja. Ya, Pakai coba, data. judulnya. Kalau mau diskusi pakai data. Saya sudah diskusi Ya, pakai dengan data. Muslim yang lain, mereka pakai data. Bunda Rahma. Apa ini Bunda Saya Rahma? pakai data. Bunda itu hanya pakai congot Pakai data, saya pakai tanpa data. pengertian jelas. Masih cetek Bisa-bisa kemampuannya kau mau pusing diskusi. juga ini kau terlalu besar mulut. Sekarang saya minta data di mana Bibelmu Yesus Tuhan. Ayo. Atau di mana di Yohanes Bibelmu Yesus itu Tuhan. Ayo. Aku dan Bapa itu satu adanya. Ngerti Oh, jadi enggak? kalau dia Yohanes satu, 3:30. jadi kalau murid-murid juga satu dengan Yesus, Jadi kalau- kok Tuhan kan murid-murid juga? Itu Yohanes dalam 17:21. konteks Aku cerita pun yang satu berbeda dengan pembahasan murid-murid. kita sesuai Ah, data. Itulah di dalam Inilah kok data. Yohanes Inilah kok 10. pilih-pilih. Ingat data, Oh, data, kalau data. ada Jangan data. melompat-lompat Kalau kayak ada kodok, data. melompat ke sana, Kalau- kemari, penjelasan ke sana, kemari. Itu bicara tentang doa Tuhan Yesus Yohanes 11. Lompatlah kok ke bawah, Bang. Tidak bisa kita bicara ya.